Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami kelompok 14 dari kelas 3B4 Universitas Samratulangi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan membawakan suatu materi yang sangat-sangat bagus. Temanya mengenai Ethical Social Impact of Information System. Selain itu, kelompok kami juga akan membahas beberapa submateri yang sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman. Baik, untuk anggota kelompok kami sendiri ada Lala Anggrini Polamolo, ada Marcelo Korua, ada saya sendiri Rena Veko Tambunan, dan ada teman saya juga Reza Sujarwardi, dan yang terakhir ada Stefani Sondak. Baik, kita langsung masuk ke dalam pendahuluan submateri yang pertama. Pasti kita semua, apalagi di masa pandemi ini dengan kuliah lewat sistem daring, sering menggunakan komputer. Nah, meningkatnya penggunaan komputer ini juga menjadi perhatian yang semakin besar loh, terutama pengaruhnya terhadap etika dan sosial di masyarakat pengguna. Bukan suatu hal baru kita mendengar bahwa dengan kemajuan teknologi ini, maka semakin meningkat kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini. Nah, manusia sendiri sebagai pembuat, operator, dan sekaligus pengguna sistem tersebutlah yang akhirnya menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran dan keamanan sistem informasi. Hal inilah yang kemudian memunculkan unsur etika sebagai faktor yang sangat penting kaitannya dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Mengingat salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Pada perkembangan teknologi yang semakin maju ini, ada beberapa faktor yang terjadi berkaitan dengan penggunaan sistem informasi oleh manusia atau pengguna dalam menggunakan komputer atau sistem informasi. Pembahasan pertama yaitu masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Sistem informasi mengangkat pertanyaan baru tentang etika. Sistem informasi dapat digunakan untuk kemajuan sosial maupun mengancam nilai sosial. Sisi positif dapat menawarkan produk atau jasa sesuai dengan keinginan konsumen. Sisi negatif, privasi individu menjadi kurang terlindungi. Pembahasan kedua yaitu teknologi yang menimbulkan isu etika. Kecepatan komputer yang meningkat berkali lipat dan biaya penyimpanan data yang menurun cepat. Pembahasan ketiga yaitu etika dalam masyarakat informasi, responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Dan pembahasan yang terakhir yaitu prinsip utama etika, asumsi kepemilikan, tindakan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi, pengambilan tindakan yang minimum kerugian atau resiko, dan yang terakhir perlakuan terhadap orang lain seperti terhadap diri sendiri. Etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dalam tindakannya. Fitur-fitur pilihan etis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibility. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, pertanggungjawaban secara hukum. Keempat, proses hak. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa Anda mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem atau organisasi.
Yang terakhir, proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut ditetapkan secara benar. Menganalisis etika. Ada beberapa cara yang dapat membantu kita untuk menganalisis etika. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Dalam tahapan ini, kita harus mengetahui siapa yang melakukan tindakan, kepada siapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu kita harus mengetahui siapa yang memiliki pengaruh atau terlibat dalam pengaruh, dan siapa yang terkena dampak dari pengaruhnya. Yang ketiga, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Dan yang terakhir, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Dampak etika sistem informasi manajemen. Ada dua faktor negatif dalam penggunaan teknologi, yaitu kemampuan dalam menerobos atau merusak sistem yang semakin maju, dan bentuk pemakaian sistem informasi di luar batasan. Contohnya, pembelian barang melalui internet dengan menggunakan kartu kredit bajakan. Jadi, dengan adanya kedua faktor tersebut, etika diperlukan karena akan berdampak bagus dalam penggunaan sistem informasi. Etika diperlukan karena melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Faktor etika di sini yaitu menyangkut identifikasi dan penghindaran terhadap penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Isu etika yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi atau information rights and obligation, berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi individu tersebut, dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban atau property rights and obligation, berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan kepada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian atau accountability and control, berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem atau sistem quality, berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima, kualitas hidup atau quality of life. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Memahami timbulnya permasalahan etika dalam teknologi informasi. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari dampak etika dalam penggunaan teknologi informasi. Sebagai contoh dapat kita lihat dari perlindungan atas hak individu di internet, dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya diantaranya adalah: yang pertama, perlindungan hak kepemilikan intelektual. Yang kedua, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi. Yang ketiga, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Dan yang keempat, mempertahankan nilai yang sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. Dari berbagai
informasi, perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat, begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius saat ini. Di samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko-risiko moral dari teknologi yang baru. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan etika organisasi. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu membentuk yang fondasi untuk suatu analisa etika atas sistem informasi. Yang pertama, bahwa teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Apapun dampak yang ada dari sistem informasi merupakan hasil dari tindakan-tindakan dan perilaku yang berkembang dari setiap individu, organisasi, maupun institusi. Kedua, tanggung jawab untuk konsekuensi teknologi jelas terletak pada setiap individu, organisasi, dan institusi yang memilih teknologi untuk digunakan. Penggunaan teknologi informasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial mengandung arti bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi akuntabilitas untuk konsekuensi tindakan-tindakan yang diambil. Sekian materi presentasi kami dari kelompok 14 Universitas Samratulangi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen semester 3. Kami harap PowerPoint kami dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang membaca maupun menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you again everyone. Thank you. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini.